dengan NIM 251148201109. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Farmasi Universitas Muhammad Natsir. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas video dengan mata kuliah Kearsian dan Pemikiran Muhammad Natsir dengan judul video Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat berangkat dari pandangan bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai ajaran ritual, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menyeluruh bagi individu, masyarakat, dan negara. Bagi Natsir, bangsa yang kuat harus dibangun di atas fondasi akidah yang kokoh, akhlak yang luhur, serta pendidikan yang mencerdaskan dan membebaskan umat dari kebodohan dan ketertinggalan. Ia menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai keislaman dan kehidupan kebangsaan, di mana umat Islam tidak bersikap eksklusif, tetapi aktif berkontribusi dalam membangun negara dengan semangat persatuan dan tanggung jawab moral. Dalam pandangannya, nasionalisme tidak boleh dipisahkan dari nilai ketuhanan, karena nasionalisme yang kosong dari moral akan mudah tergelincir pada kepentingan kekuasaan semata dan mengabaikan keadilan sosial. Oleh karena itu, Natsir menolak dikotomi antara Islam dan negara, sebab menurutnya keduanya dapat berjalan seiring selama tujuan negara adalah mewujudkan kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini sangatlah kuat, terutama di tengah berbagai persoalan seperti krisis moral, melemahnya persatuan, ketimpangan sosial, serta rendahnya kualitas pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Gagasan Natsir tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana utama pembentukan karakter bangsa menjadi sangat relevan ketika bangsa menghadapi tantangan globalisasi arus, informasi yang tidak terkendali, dan degradasi nilai-nilai etika. Selain itu, pandangannya mengenai hubungan harmonis antara agama dan negara dapat menjadi rujukan dalam merespon kecenderungan ekstrem, baik sekularisme yang menyingkirkan agama dari ruang publik maupun radikalisme yang memaksakan tafsir agama secara sempit. Pemikiran Natsir mengajarkan bahwa umat Islam harus hadir sebagai kekuatan moral yang menyembuhkan, rasional, dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, aktualisasi pemikiran Muhammad Natsir pada masa kini dapat menjadi landasan untuk membangun bangsa yang berdaulat, berkeadilan, dan bermartabat, serta umat yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Muhammad Natsir 1908 sampai 1993 adalah seseorang negarawan, ulama, intelektual, dan pahlawan nasional Indonesia yang memiliki pemikiran mendalam mengenai Islam, kebangsaan, dan persatuan. Pemikirannya dikenal moderat, santun, namun kokoh dalam prinsip. Berikut adalah garis besar pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Yang pertama, pemikiran terhadap bangsa dan negara, integralistik. Musi integral. Natsir adalah tokoh di balik Musi Integral pada 3 April 1950 yang berhasil menyatukan kembali Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap persatuan bangsa di atas kepentingan golongan.
agama dan negara integral, bagi Natsir, Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Namun, bukan berarti berbentuk teokrasi. Ia menekankan hubungan yang simbiotik dan resiprokal, saling membutuhkan. Islam memberi nilai moral bagi negara, sementara negara menjadi alat untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Negara sebagai alat. Natsir menegaskan bahwa negara bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk menjamin agar aturan Allah syariat dapat berlaku dan menciptakan keselamatan serta kesejahteraan manusia. Selanjutnya, demokrasi berbasis syura. Natsir memandang demokrasi dalam Islam berlandaskan prinsip musyawarah, syura dan pertanggungjawaban moral. Yang kedua, pemikiran terhadap umat, dakwah dan pendidikan. Yang dakwah integral. Natsir memandang dakwah tidak hanya soal ibadah ritual, tetapi harus masuk ke dalam sendi kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan. Ia menegaskan dakwah jangan buta politik. Selanjutnya, pendidikan karakter dan agama. Ia menekankan pentingnya kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar melahirkan generasi berkarakter. Perjuangan melalui partai. Natsir menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan nilai Islam dalam tantangan bernegara. Yang ketiga, relevansi pemikiran Natsir dengan kondisi saat ini. Pemikiran Natsir masih sangat relevan untuk menjawab tantangan bangsa dan umat Islam saat ini. Yang pertama, pentingnya persatuan DKRI. Di tengah ancaman polarisasi politik, mosi integral Natsir mengingatkan kembali pentingnya meletakkan persatuan nasional DKRI di atas kepentingan golongan atau kelompok. Yang kedua, politik santun dan berintegritas. Natsir dikenal sebagai politisi santun yang jujur. Konsep ini sangat relevan untuk melawan politik transaksional korupsi dan kampanye hitam yang marak saat ini. Yang ketiga, negara sebagai alat kesejahteraan. Pemikiran bahwa negara adalah alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan tujuan memperkaya diri. Relevan untuk mendorong pendidikan agar lebih fokus pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, pendidikan integral. Relevan untuk mengatasi dikotomi antara ilmu agama dan umum, guna mencetak generasi muda yang cerdas, intelektual sekaligus kokoh moralnya. Selanjutnya, dakwah yang rahmatan lil alamin. Pendekatan dakwah Natsir yang modern, berdialog, dan solutif seperti gagasan soal modus vivendi antar umat beragama. Relevan untuk merendam radikalisme dan Islamofobia.